Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan ya anak-anak selalu sehat walafiat, gak kurang suatu apapun, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu dalam acara pembelajaran jarak jauh melalui channel STN Kebon Baru 4 Kota Cirebon. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 3, subtema 2, yaitu tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang iklan ya anak-anak. Iklan itu bisa menggunakan berbagai media, ada media elektronik, ada juga media cetak. Dan untuk hari ini Ibu akan membahas tentang media elektronik. Apa saja yang termasuk media elektronik? Mungkin anak-anak sudah tahu semua ya. Yang pertama adalah radio ya. Radio merupakan salah satu media yang bisa dijadikan sebagai media iklan, yaitu media elektronik yang menggunakan audio atau pendengaran ya. Kemudian yang kedua ada iklan televisi. Nah, kalau televisi ini merupakan media elektronik yang menggunakan ada geraknya, kemudian ada gambarnya, juga gambarnya bisa bergerak. Atau media televisi ini bisa juga disebut dengan media audio visual ya. Kemudian yang ketiga ada media yang menggunakan internet. Nah, internet juga merupakan media elektronik. Nah, dalam media elektronik, dalam media internet ini bisa berupa gambarnya saja atau visual, bisa juga audionya, dan bisa juga audio visual. Nah, kemudian Ibu akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari iklan media televisi ya. Anak-anak mungkin sering ya menonton di televisi, banyak sekali iklan-iklan yang lewat ya anak-anak, dan mungkin anak-anak sudah memperhatikan bahwa iklan di televisi tentunya lebih menarik daripada iklan yang ada di media cetak ya, karena selain bisa dilihat, bisa didengar, juga objeknya bergerak, bahkan bisa berupa jingle ataupun bisa berupa cerita ataupun drama ya. Nah anak-anak, media elektronik yang televisi ini memiliki keunggulan ya. Yang pertama tadi lebih menarik ya, karena ada gambarnya, kemudian gambarnya bergerak, kemudian bisa didengar dan bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, menjangkau daerah yang lebih luas nih anak-anak, seperti televisi kebanggaan kita di Cirebon ya, RCTV itu bisa menjangkau ke daerah-daerah bahkan ke pelosok ya. Apalagi sekarang sudah ada cara untuk bisa menangkap siaran televisi melalui aplikasi yang ada di HP ya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu media televisi ini bisa dilihat oleh banyak orang ya anak-anak. Berbeda dengan media cetak misalnya koran ya, mungkin hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa melihat iklan di media cetak seperti surat kabar ya. Nah, itu anak-anak kelebihan atau keunggulan dari media elektronik televisi ya. Nah, tetapi anak-anak di samping kelebihannya tentunya ada juga kekurangannya atau kelemahannya. Apa itu anak-anak? Nah, yang pertama itu biayanya lebih mahal anak-anak. Coba kalau kita misalnya mengirimkan iklan ke televisi ya, itu biayanya mahal. Per waktu atau per detik, per menit itu dihitung anak-anak ya. Kemudian yang kedua, iklan yang disampaikan pun sangat singkat anak-anak, karena mungkin diperhitungkan
waktunya, karena kalau waktunya lebih lama maka membayarnya akan lebih mahal. Itulah keunggulan dan kekurangan dari iklan media elektronik, khususnya media televisi. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah iklan, contoh iklan media elektronik, yaitu iklan televisi yang ada kaitannya dengan tema pembelajaran kita hari ini. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Akibat kurang serat? Wah, lebih mudah gemuk, wasir, dan penyakit mematikan. Setiap hari perlu 6 porsi buah dan sayur dan biji-bijian. Makanan berpolusi, berlemak, harus dikeluarkan tuntas setiap hari. Minum Vegeta jeruk. Nah, anak-anak, iklan tadi ya merupakan ajakan atau pemberitahuan kepada kita tentang cara pencegahan terhadap penyakit yang mengganggu organ pencernaan kita. Memangnya banyak anak-anak penyakit yang bisa menyerang atau mengganggu organ pernapasan kita? Ya, tentunya banyak sekali anak-anak, karena organ pencernaan kita ini terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama itu ada mulut ya, kemudian yang kedua kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak tentunya sudah hafal ya urutan-urutan organ pencernaan pada manusia. Nah, organ-organ pencernaan tersebut bisa saja terserang penyakit atau terganggu kesehatannya. Nah, apa saja sih penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan kita? Nih, yang pertama, mungkin anak-anak juga sudah pernah, ibu juga sering ya, ada penyakit diare ya, atau BAB yang terus-menerus, bahkan BAB-nya itu bercampur dengan air ya. Kadang-kadang kayak seperti pancuran ya. Nah, itu disebabkan oleh makanan yang kurang sehat atau makanan yang mengandung bakteri ataupun virus ya. Makanya kita harus memakan makanan yang sehat ya, yang mungkin dimasak terlebih dahulu, dicuci yang bersih, sehingga makanan yang kita konsumsi itu tidak mengganggu organ pencernaan kita ya. Kemudian yang kedua ada disentri. Apa itu disentri? Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah mengalaminya tapi tidak tahu namanya ya. Disentri juga sama ya anak-anak, ada berhubungan dengan sakit perut ya, mencret ya. Tapi bedanya kalau disentri ini gejalanya yaitu buang air besarnya itu disertai lendir bahkan darah. Nah, apa penyebabnya? Sama ya anak-anak, ini juga akibat dari makanan yang sudah terinfeksi oleh bakteri atau kuman ya, sehingga menimbulkan penyakit kepada kita. Nah, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan makanan kita agar organ pencernaan kita juga sehat ya. Kemudian contoh yang ketiga ada lagi mah ya anak-anak. Mungkin ada juga di antara kalian yang pernah atau mungkin merasakan sakit mah. Aduh, perih ya, kembung, mual, makan tidak nafsu ya. Nah, itu ciri-ciri dari penyakit mah. Nah, akibat dari mungkin makanannya tidak teratur ya, atau telat makan, atau bisa juga karena kalian sering makan yang pedas-pedas atau yang asam-asam, itu bisa menimbulkan penyakit mah ya. Kemudian ada lagi penyakit sembelit. Nah, apa itu sembelit? Nah, ada yang tahu anak-anak? Nah, sembelit itu adalah susah BAB ya, susah buang air besar. Pernah tidak ada anak-anak merasakannya? Pengen BAB tapi susah, keras. Nah, itu sebenarnya terjadi karena mungkin kalian sering menunda BAB ataupun makanan kalian kurang serat sehingga sulit untuk BAB. Nah, itu anak-anak contoh-contoh dari penyakit yang mengganggu organ pencernaan kita ya. Nah, kemudian anak-anak, secara umum sebenarnya penyebab penyakit itu adalah berasal dari makanan. Makanya kita harus selalu menjaga asupan makanan kita supaya makanan yang kita konsumsi adalah benar-benar makanan yang sehat ya, makanan yang bergizi, sehingga selain menyehatkan kita juga tidak mengganggu organ pencernaan kita ya. Anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah tarian ya yang berasal dari daerah Ponorogo ya. Ada yang tahu tidak anak-anak?
Ya, betul sekali, yaitu Reog Ponorogo. Coba anak-anak perhatikan, amati oleh kalian properti apa yang digunakan pada saat membawakan tarian, yaitu Reog Ponorogo. Kalian sudah menyaksikan tadi pertunjukan Reog Ponorogo yang sangat terkenal ke seluruh dunia, anak-anak. Itu merupakan warisan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih tetap ada. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya menjadi bagian dari negara yang memiliki kebudayaan kesenian daerah yang sangat luar biasa. Nah, tadi Reog Ponorogo menggunakan properti apa coba anak-anak? Ya, yang paling utamanya di sini adalah menggunakan topeng ya, topeng reog yang berbentuk kepala singa. Dan yang uniknya anak-anak, topeng reog ini ya dikenakan dengan cara digigit oleh si pemain topeng tersebut. Coba anak-anak bayangkan ya, topeng yang segitu besar digunakan dengan cara digigit. Nah, berarti giginya itu sangat kuat anak-anak ya. Nah, hari ini pun kita akan membahas tentang properti sebuah tarian. Apa itu properti? Ya, properti itu adalah semua alat yang digunakan sebagai media perlengkapan pada sebuah tarian yang akan dipentaskan. Ya, nah, apa sih tujuannya kita menggunakan properti dalam sebuah tarian? Ya, tentunya ada tujuannya anak-anak, yaitu memberikan kesan, keindahan, juga sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam sebuah tarian. Jadi menyampaikan kesan ataupun pesan ya yang terkandung di dalam sebuah tarian. Nah, kemudian penggunaan properti ini juga harus dipertimbangkan baik itu fungsinya, jenisnya, dan juga asas pakaiannya ya. Nah, kemudian anak-anak juga harus tahu ya nama-nama tarian, kemudian properti dan asal daerah tarian tersebut. Indonesia memiliki berbagai macam tarian daerah yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara ya. Misalnya ya tari reog tadi ya berasal dari Ponorogo. Kemudian propertinya apa yang paling utamanya? Yaitu topeng reog. Kemudian ada tari kuda lumping. Apa propertinya? Tentunya kuda lumping ya. Dan asalnya ini dari Jawa Tengah. Kemudian dari Jawa Baratnya yang terkenal ya, jaipongan ya atau jaipong. Nah, menggunakan properti selendang ya. Nah, itu berasal dari Jawa Barat. Dari Cirebonnya anak-anak yang paling terkenal ada tari topeng ya, dan properti utamanya adalah topeng. Kemudian dari luar Jawa Barat atau luar Jawanya, misalnya ada tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Apa propertinya?
namanya juga bangsa kembang. Propertinya tentunya rangkaian bunga ya. Ada lagi tari serampang 12 ya, yang menggunakan properti sapu tangan. Ini berasal dari daerah Riau. Dan masih banyak lagi anak-anak tari daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Anak-anak harus tahu karena itu adalah milik kita, milik bangsa Indonesia. Ya, anak-anak, Indonesia selain tadi memiliki keragaman tarian daerah ya, juga memiliki keragaman yang lainnya ya. Ada keragaman suku bangsa ya, kemudian adat istiadat, kemudian agama, kemudian keragaman rumah adat, pakaian adat ya, dan masih banyak lagi keragaman yang terdapat di Indonesia. Nah, tetapi anak-anak, walaupun beragam ya, itu jangan dijadikan sebagai suatu perpecahan atau permusuhan karena perbedaan ya, tetapi perbedaan ini harus dijadikan adalah sebuah kekuatan dan untuk memperkaya budaya bangsa Indonesia ya, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi keragaman ini jangan dijadikan untuk memecah belah bangsa, tapi justru harus dijadikan sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Apalagi Indonesia memiliki salah satu alat yang dapat mempersatu bangsa. Apa coba anak-anak? Yang ada kaitannya dengan keragaman. Ya, betul sekali, yaitu semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu Indonesia. Nah, ini merupakan alat untuk mempersatukan bangsa, walaupun bangsa Indonesia setiap suku bangsanya, setiap daerahnya memiliki keragaman ya. Tidak ada persamaan dari suku yang satu dengan suku yang lainnya, tapi berbeda-beda baik dari segi bahasanya, bahasa daerahnya, dari adat istiadatnya, tarian daerahnya, lagu daerahnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ada lagi anak-anak ya, satu adat istiadat yang terkenal sejak zaman nenek moyang dan sampai turun-temurun terus dilakukan. Apa itu? Yaitu adalah gotong royong ya. Gotong royong itu ya bekerja sama bahu-membahu dalam mengerjakan suatu persoalan atau suatu masalah ya. Nah, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia ya, yang selalu membantu, saling membantu satu sama lain bila ada dalam kesusahan ataupun ada suatu pekerjaan. Apalagi kalau di daerah pedesaan, gotong royong ini sangat kental sekali anak-anak. Ketika membangun rumah ya, dilakukan dengan gotong royong, membersihkan lingkungan dilakukan dengan gotong royong. Nah, gotong royong merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Nah, gotong royong itu hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, ini merupakan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan yang dinamis ya, hubungan sosial yang dinamis, bisa individu dengan individu ya, artinya satu orang dengan satu orang lainnya, bisa juga individu dengan kelompok, misalnya satu orang dengan banyak orang, bisa juga kelompok dengan kelompok. Nah, misalnya nih individu dengan individu, misalnya si A ngobrol dengan si B. Nah, itu adalah interaksi individu dengan individu. Contoh interaksi individu dengan kelompok, misalnya nih ibu sedang mengajar di kelas, ibunya kan sebagai individu karena seorang, kemudian anak-anak banyakan ya kelompok. Nah, itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Ada lagi interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, misalnya nih kalian melakukan pertandingan basket atau bola voli ya, grup A dengan grup B ya, terdiri dari voli ini terdiri dari 6 orang kemudian bertanding. Nah, itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, itulah mungkin pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap pembelajaran dengan baik ya, dan anak-anak tetap di rumah
jaga kesehatan dan selalu melakukan protokol kesehatan, sering mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.